Kapan terakhir kalian bertanya kepada diri kalian sendiri, sebenarnya aku ini siapa? Dan aku ini mau apa? Di luar, kamu tersenyum, tapi di dalam, kamu terus-terusan bertanya dan merasa bingung. Bingung harus jadi apa? Bingung harus percaya pada siapa? Dan bingung tentang apa yang kamu inginkan. Atau kamu cuman ikut-ikutan saja? Ini bukan soal belum sukses atau belum jadi siapa-siapa, tapi tentang rasa hampa. Seperti kamu merasa hidup, tapi kamu gak merasa kalau kamu benar-benar hidup. Krisis identitas itu bukan cuman istilah psikologi saja. Ini real, dan ini benar-benar terjadi adanya. Saat kamu gak tahu siapa diri kamu, saat kamu merasa harus jadi versi ideal yang dibuat oleh orang lain, dimana seperti di sekolah kamu diajarkan bagaimana jadi juara, di rumah kamu diminta jadi anak yang patuh di lingkungan keluarga maupun patuh di lingkungan masyarakat. Dan di media sosial, kamu dituntut jadi orang yang keren menurut orang lain. Tapi, bagian mana diri kamu yang asli? Apakah yang pertama, kedua, atau yang mana? Gak ada yang benar-benar nyata dari semua contoh itu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu benci, dan apa yang kamu percayai, semuanya sibuk menuntut. Sampai-sampai kamu bingung mana suara asli dan mana suara lingkungan yang sesuai dengan dirimu sendiri. Seperti contohnya, katakanlah ada seseorang namanya Raka. Dulunya dia anak yang paling ambis di sekolah, ranking 1, juara lomba, ikut organi OSIS, bahkan sampai masuk kuliah impian pun semuanya bisa dicapai oleh dia. Tapi kalian tahu nggak? Di semester 3 dia drop out. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia capek hidup dengan ekspektasi orang lain. Selama ini dia menjalani hidupnya bukan karena dia yang pengen, bukan karena dia yang pengen sendiri, tapi karena semua orang bilang itu jalan yang terbaik buat dirinya untuk di masa depan. Dan ketika akhirnya dia duduk sendiri dan dia bertanya, aku ini sebenarnya siapa? Dia gak ada jawaban yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat, zaman canggih, zaman yang serba teknologi. Semuanya harus jelas sejak muda. Cita-cita, jurusan, passion, branding diri, value, dan kepercayaan itu harus jelas sejak dini menurut orang lain. Tapi gak semua orang bisa nemuin itu dengan cepat. Apalagi kalau kita dari kecil, kita gak pernah dikasih ruang untuk berpikir sendiri. Kita hanya diajarkan untuk jadi anak yang baik, bukan jadi anak dengan dirinya sendiri. Kita dibentuk sesuai dengan standar yang ada dan standar yang sudah berlaku sejak lama.
bukan dipandu sesuai dengan potensi yang ada pada diri sendiri. Ditambah, belum lagi adanya media sosial. Di sana, saya yakin semua orang pamer identitas mereka masing-masing. Ada yang idealis, ada yang religius, ada yang nyantai, bahkan ada yang sampai rebel. Dan kita bingung, kita harus ikut yang bagian mana? Kita harus ikut yang mana? Ketika seseorang gak tahu siapa dirinya, maka mudah bagi dia untuk merasa kosong. Seperti gampang goyah, gampang ikut arus, dan ya, gampang untuk kehilangan arah. Bahkan bisa sampai merasa gak layak untuk dicintai oleh siapapun. Karena gimana bisa kamu mencintai dirimu sendiri kalau kamu bahkan gak tahu siapa dirimu itu sendiri? Kamu gak ada jawabannya. Tapi kabar baiknya, kamu gak harus tahu semuanya untuk hari ini. Kamu gak harus tahu semuanya pada saat hari ini juga. Karena mencari jati diri itu bukan ujian matematika. Gak ada satu jawaban pun yang benar dan pasti. Gak ada jalan yang mudah untuk memperolehnya. Kamu boleh kok untuk mencoba. Kamu boleh gagal. Dan kamu boleh berubah. Dimana jadi diri bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita bangun secara perlahan, lewat pengalaman tentunya, dan juga lewat rasa sakit. Dan yang paling penting, lewat belajar memahami dirimu sendiri. Kalau kamu merasa sedang kehilangan arah, itu bukan akhir, tapi itu permulaan. Kamu gak harus tahu mau jadi siapa, tapi jangan pernah berhenti jadi kamu yang hari ini. Jadi kamu yang saat ini apa adanya. Jadi kamu yang baik untuk dirimu dan untuk orang lain. Dengarkan suara hatimu, bukan suara orang lain. Dan ingat, kamu berhak untuk jadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Pelan-pelan saja, proses ini milikmu. Dan saya yakin kamu akan sampai pada tujuanmu. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, kamu berharga, bahkan ketika kamu belum tahu siapa dirimu sendiri. Tetaplah berusaha dan berdoa, tetap semangat, jadilah orang baik dengan versi kamu sendiri. Jika kamu belum bisa menemukan orang baik di sekitarmu, maka cobalah kamu jadi satu orang tersebut.